Hai hai, berjumpa kembali belajar bersama Bu Irma. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita memasuki tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, untuk mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan, untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kalian perlu memahami isi teks dengan seksama. Nah, anak-anak, setelah itu gunakan kata tanya 5W 1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu semua adalah untuk membuat pertanyaan. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada 2 tokoh penting loh anak-anak yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ayo, siapa yang tahu? Ya, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, makanya kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Anak-anakku semuanya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nah, tahukah kalian, usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ini adalah tindakan heroik yang mendukung proklamasi di berbagai daerah di Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya. Nah, anak-anak, terjadilah insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel tersebut. Nah, rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru. Akhirnya, bendera itu untuk dikibarkan kembali dengan warna merah putih. Nah, insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Kalau peristiwa heroik di kota Semarang itu terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Nah, anak-anak, pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang pun tewas. Nah, untuk mengenang peristiwa itu, maka di kota Semarang didirikanlah Monumen Tugu Muda. Nah, anak-anak, peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia yang disingkat AMI, dan Pemuda Republik Indonesia disingkat PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Nah, pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Ya, tetapi belum berhasil karena anak-anak, ternyata persenjataan Jepang masih kuat. Nah, kalau di daerah Kalimantan,
Peristiwa heroiknya adalah rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih. Mereka memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Tapi, rakyat Kalimantan tidak menghiraukan larangan sekutu. Sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan depan markas sekutu berkumpul lebih 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu, padu, dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam hidup bermasyarakat itu, keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Contohnya, saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan, kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian anak-anak, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, pelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Tunggu tugas dari Bapak atau Ibu guru kalian. Anak-anakku semua, kalian harus tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan Tuhan memberkati. Terima kasih.